Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami di sini akan mempresentasikan tugas kami dari mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia. Nah, di tugas ini kami mengambil judul yaitu Tata Kata Bahasa Indonesia. Kami dari kelompok 5 ini beranggotakan 12 orang. Di antaranya, satu Ahmad Nadli Fadila, dua Ariel Yohan Samad Setiawan, ketiga Azhara Aprilio, keempat Christopher Jakub yaitu saya sendiri, kelima Elia Widiana, keenam Erinda Sukma Trisniarsi, ketujuh Karisma Novata Gustiani, ke-8 Muhammad Lutfi Dermawan, ke-9 Muhammad Rizky Apriliansyah, ke-10 Salwa Salsabila, ke-11 William Januar Huta Barat, lalu yang terakhir adalah Zevanya Kevin Arvaldo. Lalu kita akan lanjut kepada bagian latar belakang. Tata kata dalam bahasa memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, karena bahasa tidak hanya digunakan sebagai alat untuk menyampaikan secara langsung, lebih tepatnya dengan berkomunikasi dalam bahasa. Dalam memadukan moral bahasa, disinilah fungsi prinsip-prinsip baku digunakan. Untuk itu, kita sebagai anggota masyarakat yang produktif harus senantiasa memperhatikan petunjuk-petunjuk bahasa Indonesia yang baik dan benar. Materi dalam sintaksis bahasa Indonesia yang sangat berperan penting dalam pengelolaan moral bahasa yang tersusun, sehingga dipercaya datanya dapat tersampaikan dengan terungkap dengan jelas dan sangat terkoordinasi. Secara praktis, dipercaya bahwa pedoman ini dapat digunakan dalam rutinitas sehari-hari. Individu secara paling umum menggunakan struktur bahasa Indonesia dapat digunakan dengan baik sesuai dengan situasi pemenang. Terkait makalah yang kami buat, saya di sini ingin menyampaikan rumusan masalah apa saja yang kami cantumkan di dalam makalah ini. Yang pertama, apa penjelasan dari bentuk kata? Yang kedua, apa penjelasan dari kata dasar? Yang ketiga, apa penjelasan dari pengafiksasian? Lalu yang keempat, apa penjelasan dari reduplikasi? Nah, rumusan masalah ini kami juga menyentumkan tujuan penelitian yang telah kami buat. Ada 4 tujuan penelitian. Yang pertama, dapat mengetahui apa itu bentuk kata. Yang kedua, dapat mengetahui apa itu kata dasar. Yang ketiga, dapat mengetahui apa itu pengafiksasian. Dan yang terakhir, dapat mengetahui apa itu reduplikasi. Nah, keempat itu adalah tujuan penelitian dari kelompok kami. Tata kata bahasa Indonesia. Tata kata bahasa Indonesia dibagi 4 macam. Yang pertama ada bentuk kata, yang kedua kata dasar, yang ketiga pengafiksasian, dan yang terakhir keempat adalah pengulangan atau reduplikasi. Bentuk kata. Kata bentukan merupakan kata yang sudah dibentuk dari kata dasar dengan menambahkan awalan imbuhan, sisipan, ataupun akhiran. Kata bentukan lazim disebut dengan beberapa istilah yang berbeda, misalnya kata turunan, kata berimbuhan, dan kata jadian. Bentuk kata yang berbeda, yaitu fonem dan morfem. Fonem, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah satuan bunyi terkecil yang mampu mengungkapkan makna yang kontras. Misalnya bunyi A, I, U, E, O. Contoh katanya kasta, kista, kusta, jari, hari, dan lari. Fonem dibagi menjadi vokal dan konsonan. Contohnya kata kasta tadi. K itu konsonan, A itu vokal, S dan T itu konsonan, dan A itu vokal. Fungsi fonem itu sendiri untuk membedakan arti dari bunyi yang berbeda. Lalu morfem. Morfem adalah bentuk bahasa terkecil yang tidak dapat dipecah lagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, tetapi mempunyai suatu arti bila diberi imbuhan. Misalnya kata putus, diberi imbuhan ke dan an, menjadi keputusan. Kata putus jika dipecah menjadi pu dan tus, bagian itu tidak dapat lagi disebut morfem, karena tidak memiliki arti leksikal atau makna asli maupun makna gramatikal, atau makna yang berubah berdasarkan konteks. Contoh kata lainnya yaitu rindu. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu macam-macam morfem.
morfem itu sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, antara lain, pertama, morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas adalah morfem yang jika tidak ada morfem lain dapat muncul dalam ucapan, sedangkan arti morfem terikat adalah morfem yang tidak digabungkan dengan morfem lain tidak dapat muncul dalam tuturan. Kemudian kedua, morfem utuh dan morfem terbagi. Morfem utuh adalah morfem dasar yang merupakan satu kesatuan yang utuh, sedangkan morfem terbagi ialah morfem yang memiliki dua bagian yang terpisah. Lalu ketiga yaitu morfem segmental dan suprasegmental. Morfem segmental adalah morfem yang terbentuk oleh morfem segmental. Morfem suprasegmental adalah morfem yang dibentuk oleh faktor suprasegmental seperti aksen, nada, durasi, dan lain-lain. Perbedaan antara morfem segmental dan suprasegmental terletak pada jenis fonem yang menyusunnya. Keempat, morfem beralomorf zero. Morfem ini adalah morfem yang salah satu alomorfnya tidak memiliki bentuk segmental atau prosodi tetapi kosong. Sebagai contoh bentuk tunggalnya yaitu saya punya sebuah domba, saya punya domba. Kemudian bentuk jamaknya saya punya 2 buku. Berikutnya yaitu kelima, morfem memiliki makna leksikal dan morfem tidak memiliki makna leksikal. Makna leksikal morfem adalah ranah yang memiliki makna yang melekat tanpa harus berhadapan dengan ranah lain. Sementara morfem tidak memiliki arti leksikal, arti itu sendiri tidak memiliki arti. Kemudian yang terakhir, yaitu keenam, morfem dasar, bentuk dasar, akar atau batang, dan akar atau root. Morfem dasar yang dapat menerima imbuhan tertentu selama perkatan. Dapat diulang selama cloning, dapat digabungkan dengan morfem lain selama komposisi. Jika pangkal digunakan untuk merujuk pada bentuk dasar dari proses komposisi, akar digunakan untuk menunjukkan bentuk yang tidak dapat dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya, kita akan masuk dalam materi jenis kata dalam bahasa Indonesia. Yang pertama ada kata kerja atau verba. Kata kerja atau verba ialah kata yang memuat suatu proses, perbuatan, atau keadaan. Contoh katanya makan, minum, pergi, masak, dan lain-lain. Contoh kalimatnya mereka pergi ke Jakarta. Yang kedua ada kata benda atau nomina. Kata benda atau nomina adalah kata yang menyatakan nama semua benda atau segala sesuatu yang dibendakan. Contoh katanya meja, buku, tas, dan lain-lain. Contoh kalimatnya Ibu Paini sedang membersihkan meja. Yang ketiga ada kata ganti atau pronomina. Kata ganti atau pronomina adalah kata yang dipakai untuk mengganti benda. Contoh katanya adalah kata ganti orang yang biasanya diganti dengan saya, daku, kami, kita, dan lain-lain. Contoh kalimatnya saya ingin pergi ke Palembang. Yang keempat ada kata bilangan atau numeralia. Kata bilangan atau numeralia ialah kata atau frasa yang menunjukkan sebuah bilangan atau kuantitas. Yang katanya ada 2, 3, ke-6, ke-8, dan lain-lain. Untuk kalimatnya, Saul adalah anak ke-6 dari 7 bersaudara. Yang kelima ada kata sifat atau adjektiva. Kata sifat atau adjektiva ialah kata yang digunakan untuk mengungkapkan sebuah sifat atau keadaan dari seseorang. Contoh katanya senang, sedih, rajin, malas, dan lain-lain. Contoh kalimatnya Sherin adalah anak yang rajin di kelasnya. Yang keenam ada keterangan atau adverbia. Kata keterangan atau adverbia ialah sebuah kata yang memberi keterangan suatu pada kata lainnya. Contoh katanya ada sangat, paling, dan lain-lain. Contoh kalimatnya Alexander adalah anak yang sangat nakal di sekolahnya. Yang ketujuh ada kata sandang atau artikel. Kata sandang atau artikel ialah sebuah kata yang bersifat menentukan atau membatasi. Contoh kata si, sang, para, dan lain-lain. Contoh kalimatnya
Sang ratu merupakan seorang yang bijaksana. Dan yang ke-8, ada kata depan atau proposisi. Kata depan ialah kata yang berfungsi untuk menghubungkan kata benda dengan kata lainnya. Contoh katanya ada dari, ke, di, dan lain-lain. Contoh kalimatnya, Pak Zaudin baru saja pulang dari kantor. Yang ke-9, ada kata penghubung atau konjungsi. Kata penghubung atau konjungsi adalah kalimat atau kata, saya ulangi, kata penghubung atau konjungsi adalah kata yang menghubungkan dua kata atau kalimat. Contoh katanya, dan, sedangkan, daripada, dan lain-lain. Untuk kalimatnya, Jakub dan Elza akan pulang bersama. Yang terakhir, ada kata seru atau injeksi. Kata seru atau injeksi adalah kata yang mengungkapkan cetusan, perasaan, atau luapan emosi. Contoh katanya, aduh, kakiku sakit sekali. Kata seru atau injeksinya ada di sakit sekali yang tambahkan dengan tanda seru. Sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kata dasar. Bahasa merupakan sebuah alat untuk berkomunikasi dan juga kunci utama dalam kehidupan manusia, karena sarana untuk berinteraksi dan juga mengetahui segala informasi yang dibutuhkan. Kata-kata berbahasa juga dibagi menjadi beberapa bagian. Salah satunya yaitu kata dasar. Kata dasar adalah suatu kata yang asli ataupun belum diberi imbuhan ataupun tambahan. Menurut kutipan buku Bentuk dan Pilihan Kata oleh Mustaqim, dalam proses pembentukan kata, kata dasar adalah kata yang menjadi dasar dari bentukan kata yang lebih kompleks. Kata dasar adalah unsur bahasa yang berupa bentuk perwujudan yang berisi tentang perasaan ataupun pikiran yang melalui ucapan ataupun pikiran. Kalau menurut buku Kamus Bahasa Indonesia Sekolah Dasar 2019 karya Denny Sugono dan kawan-kawan, kata dasar adalah kata yang menyusun alasan penyusunan kata bawahan. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata dasar adalah kata yang menjadi alasan berkembangnya kata yang lebih besar. Kata dasar tidak hanya digunakan sebagai dasar bagi bentukan kata lain yang lebih besar ataupun cakupannya itu yang lebih luas. Kata dasar juga bisa digunakan tanpa adanya imbuhan apapun. Dalam arti lain, kata dasar belum mengalami proses penambahan imbuhan, baik awalan, sisipan, ataupun nakiran. Menurut Sayer, sebuah satuan bebas berdiri sendiri dan terjadi dalam morfem tunggal yang membentuk sebuah makna yang utuh dapat diartikan sebagai kata dasar. Pengafiksasian berasal dari kata afiks yang merupakan penggabungan kata dengan menggabungkan kata dasar dengan sebuah imbuhan atau penambahan kata pada awal atau akhiran pada suatu kata. Selanjutnya pembahasan tentang jenis-jenis afiks. Antara lain yang pertama prefiks atau awalan, yang berarti kata imbuhan yang ditambahkan di awal kata pada suatu kata dasar. Sebagai contoh, awalan ber untuk menyatakan suatu aktivitas atau kegiatan yang sedang berlangsung seperti berlari, bertanding, bernyanyi, dan berenang. Kata imbuhan ini berfungsi sebagai keterangan yang produktif atau aktivitas yang sedang berlangsung. Contoh kalimatnya, kedua supporter itu sangat kompak menyemangati tim kesayangannya yang sedang bertanding. Kemudian contoh kedua, prefiks men, imbuhan me bisa digunakan untuk menunjukkan suatu aktivitas yang sedang berlangsung atau sedang terjadi. Sebagai contoh menyelam, menyerah, melukis, menyapu, menari, dan melihat. Contoh kalimatnya seperti kegiatan kompetisi melukis di festival itu diikuti oleh banyak peserta dari berbagai daerah. Kemudian jenis afiks yang kedua yaitu infiks. Infiks adalah kata sisipan pada sebuah kata dasar yang fungsinya sebagai pelengkap atau penyempurna sebuah kata atau kalimat. Contohnya getar menjadi gemetar, gigi menjadi gerigi, suling menjadi seruling, tunjuk menjadi telunjuk, dan sidik menjadi selidiki. Imbuhan me, se, dan te berfungsi untuk melengkapi atau menyempurnakan suatu kata dasar
agar menjadi kata yang sempurna. Sebagai contoh kalimat, seruling adalah alat musik yang biasa digunakan di daerah Jawa Barat. Jenis afiks yang ketiga yaitu sufiks. Sufiks adalah sebuah imbuhan yang terletak di akhir kata dasar yang fungsinya sebagai pelengkap di akhir kalimat atau kata dan mengubah makna. Contohnya seperti melempar menjadi melemparkan, makan menjadi makanan, negara menjadi negarawan, sejarah menjadi sejarawan. Imbuhan an pada kalimat di atas berfungsi bisa sebagai kata pelengkap atau mengubah kata seperti melempar menjadi melemparkan. Ini adalah mengubah kalimat yang tadinya hanya kata kerja biasa menjadi kata kerja yang sedang berlangsung. Seperti makan menjadi makanan, ini mengubah kata yang tadinya kata kerja menjadi kata benda. Sebagai contoh kalimatnya, Herodotos adalah seorang sejarawan terkenal di dunia. Jenis afiks yang keempat yaitu simulfiks. Simulfiks adalah sebuah kata awalan yang berada di awal kata dasar, namun biasanya kata ini dileburkan agar dapat menyatu dengan baik pada sebuah kata dasar yang berfungsi sebagai penyempurna kata dasar dengan menambahkan kata benda, kata kerja, serta kata sifat. Sebagai contoh, kopi menjadi ngopi. Kata imbuhan eng berfungsi sebagai penyempurna kata atau kalimat yang menggabungkan kata benda menjadi kata kerja atau sebuah aktivitas. Pada contoh kalimatnya, angkringan di Jalan Malioboro, Yogyakarta dipenuhi para pengunjung dari berbagai daerah yang sedang mengopi sambil menikmati keindahan kota Yogyakarta. Jenis afiks yang terakhir adalah konfiks. Konfiks adalah penambahan sebuah imbuhan pada sebuah kata dasar, baik di awal kata dasar maupun di akhir kata dasar, yang fungsi tujuannya untuk menerangkan keterangan tempat, keadaan, benda atau suatu peristiwa. Sebagai contoh, peran menjadi berperan, aneka menjadi keanekaragaman, resmi menjadi peresmian, pelantik menjadi pelantikan. Reduplikasi atau ulang kata adalah hasil dari suatu proses penurunan suatu kata yang menghasilkan kata yang sama, sepenuhnya ataupun hanya sebagian kata saja. Oke, selanjutnya tentang fungsi kata ulang. 1. Mengubah kata kerja menjadi kata benda. 2. Mengubah kata sifat menjadi kata keterangan. 3. Mengubah bentuk tunggal menjadi bentuk jamak. 4. Menyatakan intensitas. Oke, saat ini kita masuk ke penggolongan berdasarkan bentuk. Yang pertama ada dwilingga, dan yang kedua ada dwipura, dan yang ketiga kata ulang berhimbuan, dan yang keempat kata ulang berubah bunyi, dan yang kelima kata ulang semu, dan yang keenam kata ulang unik. Itu termasuk berdasarkan penggolongan bentuk. Dari materi yang telah dijabarkan di atas mengenai tata kata bahasa Indonesia, maka dapat disimpulkan kata bentukan merupakan kata yang sudah dibentuk dari kata dasar dengan menambahkan imbuhan seperti awalan, sisipan, ataupun akhiran. Kata dasar merupakan rangkaian terkecil yang memiliki sebuah makna atau arti dan tidak dapat dibagi lagi dalam bentuk bahasa yang lebih kecil lagi. Afiks merupakan penggabungan kata dengan menggabungkan kata dasar dengan sebuah imbuhan atau penambahan kata pada awalan kata atau akhiran pada suatu kata. Kata ulang atau reduplikasi adalah hasil dari suatu proses penurunan suatu kata yang menghasilkan kata yang sama sepenuhnya ataupun hanya sebagian kata saja. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.